Shalom, puji nama Tuhan, sebab pada hari ini kembali kita mendengarkan firman Tuhan melalui renungan harian Resort GKI Pulang Pisau bersama saya, Pendeta Agustiman. Hari ini firman Tuhan diambil dari Imamat pasal 25 ayat 1 sampai 22 dan nas yang menjadi bahan renungan kita adalah Imamat pasal 25 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan untuk kita. Dan kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap duduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara-saudara, tahun Yobel adalah momen luar biasa dalam sejarah Israel, yang mana ini adalah sebuah perayaan pembebasan dan pemulihan yang terjadi setiap 50 tahun. Dalam periode ini, budak dibebaskan, tanah dikembalikan kepada pemilik aslinya, utang dihapuskan, dan aktivitas pertanian dihentikan agar bumi juga mendapatkan waktu untuk istirahat. Dan ini bukan hanya perintah hukum, tetapi juga adalah merupakan gambaran rohani tentang bagaimana Tuhan ingin kita hidup dalam kebebasan, keadilan, harmoni penuh dengannya, dengan sesama dan juga dengan ciptaannya. Hari ini kita diajak untuk merenungkan kembali makna tahun Yobel bagi kehidupan kita pada masa kini. Saudara-saudara, untuk diketahui, dalam tahun Yobel ada 4 elemen utama yang saling berhubungan, yaitu pembebasan, pemulihan, keadilan sosial, dan pengampunan, serta tanggung jawab kita sebagai pengelola ciptaan Tuhan. Dan semuanya ini tentunya membawa pesan universal tentang bagaimana kita dipanggil untuk hidup dalam kesatuan yang utuh dengan Allah dan dengan dunia yang ada di sekitar kita. Saudara, pertama-tama dikatakan tadi adalah pembebasan, dan ini adalah inti dari pada tahun Yobel. Nah, dalam konteks Israel kuno, budak dibebaskan dan tanah diberikan waktu untuk istirahat. Nah, implementasinya adalah hari ini kita pun dapat melihat bahwa pembebasan ini adalah sebagai undangan Tuhan juga untuk melepaskan kita dari segala sesuatu yang membelenggu kehidupan kita, entah itu dosa, rasa bersalah, trauma masa lalu, atau hubungan yang rusak dengan sesama. Nah, melalui Yesus Kristus kita mendapatkan kebebasan yang sesungguhnya, sehingga kita bisa menjalani hidup baru dalam kedamaian dan sukacitanya. Nah, ketika kita merasa terikat oleh rasa bersalah, dendam, atau kecemasan, dalam poin pertama ini kita diajak untuk datang kepada Tuhan dan menyerahkan beban kita kepadanya, sebab hanya melalui Dia kita dapat menemukan kebebasan sejati dan memulai kehidupan kita yang baru. Nah, namun kebebasan itu ternyata tidak berhenti di situ saja tuh, saudara. Tahun Yobel juga mengajarkan tentang pemulihan, yaitu kembalinya tanah kepada pemilik aslinya. Dan ini adalah simbol tentang pentingnya kembali kepada identitas asli kita di dalam Kristus Yesus. Nah, kita tahu kita manusia, kita seringkali kadang tersesat mengejar kesuksesan duniawi, status sosial, atau kepuasan diri, sehingga kita melupakan panggilan sejati kita sebagai anak-anak Allah. Karena itu, saudara, maka di dalam tahun Yobel ini kita butuh pemulihan dan memulihkan hubungan kita dan kembali untuk memperlihatkan identitas kita bahwa kita ini adalah anak-anak Allah yang tidak hanya fokus kepada hal-hal yang duniawi, tetapi bagaimana kehidupan kita ini boleh selalu fokus kepada Kristus Yesus. Dan selain itu, tahun Yobel juga memberikan pelajaran tentang keadilan sosial. Nah, saat itu budak dibebaskan, tanah dikembalikan, dan utang dihapuskan. Dan ini semua adalah merupakan gambaran nyata tentang kasih Tuhan yang adil, yang penuh dengan belas kasihan kepada kita. Dunia kita saat ini dipenuhi dengan ketidakadilan, saudara. Ada kemiskinan, eksploitasi, dan konflik di mana-mana. Dan sebagai umat Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi agen perubahan. Dan Yesus pernah berkata, kalau saudara ingat, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, jadi kita harus boleh menyatakan keadilan ini di sekitar lingkungan kehidupan kita.
terhadap orang-orang terdekat kita misalnya, kemudian terhadap orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Nah, kemudian saudara, di sisi lain tahun Yobel juga mengajarkan kita tentang pengampunan. Nah, dalam periode ini dikatakan utang dihapuskan. Jadi ini ada sebuah gambaran tentang pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, ketika kita mengampuni orang lain, kita pasti akan mengalami kelegaan dan kebebasan, bukan? Nah, adakah seseorang yang masih dendam pada saat ini? Dan ketahuilah hari ini, saudara, kita harus melepaskan belenggu dendam tersebut. Kita harus boleh menyatakan firman dalam hidup. Sebab firman pernah katakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, ambil langkah konkret untuk kehidupan kita saat ini. Misalnya mengampuni, saudara, atau mungkin berkata-kata langsung kepada mereka untuk saling memaafkan, saling mengampuni, dan juga mungkin berdoa buat mereka. Ingat, pengampunan itu adalah kunci untuk hidup yang penuh dengan kedamaian. Saudara-saudara, akhirnya tahun Yobel ini juga mengajarkan kita untuk menjaga hubungan dengan alam. Tuhan telah memberikan tanah untuk kita. Tuhan telah mempercayakan alam ini untuk kita. Tanah juga diberi waktu istirahat. Sebuah pesan penting tentang pentingnya menjaga ciptaan Tuhan dengan bijaksana. Nah, hari ini kita melihat dampak buruk dari eksploitasi alam yang berlebihan, saudara. Nah, sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk menjadi penjaga lingkungan. Sebab firman Tuhan pernah mengingatkan bahwa segala sesuatu ini diciptakan untuk kemuliaannya. Nah, mulailah dalam hal-hal yang kecil seperti mengurangi sampah plastik, menanam pohon, dan kemudian hemat energi. Ini adalah sebuah tindakan yang kecil memang, tetapi ini akan memiliki dampak yang besar jika kita lakukan secara konsisten. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tahun Yobel adalah undangan untuk hidup dalam kesatuan yang utuh bersama Tuhan, sesama dan alam. Dan ini adalah gambaran surga yang akan datang, di mana tidak ada lagi air mata, penderitaan atau ketidakadilan. Nah, melalui prinsip tahun Yobel ini, kita diajak untuk menjalani hidup dengan fokus pada pembebasan dan pemulihan, keadilan, pengampunan, sehingga kita menjadi berkat bagi dunia ini. Mari kita jalani hidup ini dengan penuh harap kepada Tuhan, dan mari kita boleh melakukannya dalam kehidupan kita hari tiap hari. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami telah menyampaikan kebenaran firman. Biarlah firman ini akan menjadi berkat rema bagi kehidupan kami, sehingga kami akan boleh menyadari apa yang boleh kami lakukan dalam kehidupan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami laksanakan firman ini, maka itu akan memberkati kami dan juga akan memberkati dunia ini. Berdoa pada kesempatan ini untuk jemaat GKI Victoria Pulang Pisau. Kiranya Engkau Tuhan memberkati setiap kehidupan jemaat, usaha dan pekerjaan mereka, sehingga mereka akan mengalami berkat limpahan dalam Tuhan. Yang sakit diberkati obat yang dimakan, diminum setiap pengobatan, sehingga mereka dapat dipulihkan. Yang lemah dikuatkan, yang berduka cita dihiburkan. Ada banyak hal yang mungkin menjadi permasalahan kehidupan mereka, tetapi hamba percaya Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Biarlah pertolongan, kasih, penjagaan, pemeliharaanmu bersama dengan mereka. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.